Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang sifat khianat. Ya, sifat khianat. Di dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-27, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang telah dipercayakan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, kita ini memang hidup sudah di akhir zaman, di mana banyak kerusakan-kerusakan yang telah terjadi. Salah satunya adalah merebaknya sifat khianat dari kalangan manusia. Padahal sifat khianat inilah yang telah menghancurkan umat-umat terdahulu. Dan bahkan sifat khianat ini dekat kepada kemunafikan. Dekat dengan kemunafikan. Kalau seandainya khianat itu dilakukan oleh seorang tokoh di negara ini, maka itu akan merusak negara. Kalau seandainya khianat itu dilakukan oleh para ulama, maka akan rusaklah agama itu. Dan itulah yang kita saksikan hari ini. Ketika ulama melakukan khianat terhadap agamanya, maka pasti dia akan menjilat kepada penguasa. Dia akan mencarikan dalil yang dicocok-cocokkan dengan keinginan penguasa. Itulah yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di mukadimah tadi kita membaca ayat di dalam surat Al-Anfal surat yang ke-8 ayat yang ke-27. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya. Ini adalah larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak boleh mengkhianati Allah dan Rasulnya. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa takhunu amanatikum, dan jangan engkau khianati amanah yang telah diberikan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Kaum muslimin rahimakumullah, khianat ini di dalam Islam ada dua. Yang pertama adalah khianat terhadap Allah dan Rasulnya. Ya. Orang yang khianat terhadap Allah dan Rasulnya, maka orang yang seperti ini adalah bentuk manusia yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika amanah diberikan kepada mereka, mereka pasti mengkhianatinya. Dan itu sudah terbukti dulu ketika mereka kampanye. Mereka berkata, kami akan membela wong cilik. Namun apa yang terjadi ketika dia sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi penguasa, malah hari ini wong cilik, ya, yang dia koar-koarkan dulu akan membelanya, ternyata dia tidak peduli terhadap wong cilik itu. Makanya Nabi SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim
Apa kata Nabi? Sayati 'alan nasi sanawati khada'at. Akan datang nanti kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yusaddiqu fihal kazib wa yukadzibu fihas shadiq. Di mana orang yang pendusta dipercaya dan orang yang jujur didustakan. Ya. Orang yang pendusta diberi amanah, dipercaya, diberi jabatan, padahal dia suka berdusta. Namun hari ini orang seperti itu dia diberi jabatan. Sebaliknya kata Rasul, orang yang jujur malah justru didustakan. Ya, ketika ada di Indonesia ini orang yang jujur, para ulama yang jujur, malah justru mereka itu yang didustai. Ya, itu adalah realita, itu adalah fakta yang terjadi hari ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'tamam fihal khainu yukhawinu fihal amin. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Pengkhianat diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Ya. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti perkembangan hari ini kita akan tahu. Ya. Bagaimana rezim hari ini ketika dia memimpin. Bagaimana penguasa hari ini ketika dia mengurus umatnya. Apakah dia berpihak kepada umatnya? Apakah dia berpihak kepada umat Islam? Kita akan bisa menjawab, wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Malah dulu ketika yang maju itu adalah seorang ulama, umat Islam berbesar hati. Kenapa berbesar hati? Karena umat Islam akan beranggapan ketika ulama jadi pemimpin, maka umat Islam akan terlindungi. Ketika ulama yang memimpin negeri ini, maka segala bentuk kemaksiatan akan beransur-ansur hilang. Ketika ulama yang memimpin, maka riba akan hapus. Namun kenyataannya, wahai kaum muslimin, ya, apa yang diidam-idamkan oleh rakyat Indonesia ini tidak terjadi seperti itu. Ya. Kenapa wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang khianat diberi amanah, orang yang amanah justru dikhianati. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa yantiku fiha ruwaibidah." Lalu ketika itu kata Rasulullah, muncullah Ruwaibidah. Berbicara di zaman itu adalah Ruwaibidah. Qila, lalu ada yang bertanya, wa mar Ruwaibidah? Apa itu Ruwaibidah ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, ar-rajulu tafihi fi amril ammah, yaitu orang bodoh yang berbicara dalam urusan umat. Dia bukan bidangnya tetapi dia ikut berbicara. Ya, dia tidak layak untuk menjadi pemimpin tetapi dia jadi pemimpin. Itulah Ruwaibidah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak punya kapasitas sebetulnya tetapi dialah yang memimpin kita hari ini. Itulah yang terjadi wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ketika seseorang diberi amanah tidak sesuai dengan ilmunya, maka pasti kata Rasulullah, dia akan memimpin dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Islam. Itulah khianat yang pertama, yaitu orang yang khianat terhadap Allah dan Rasulnya, dan juga khianat terhadap amanah yang telah diberikan kepadanya. Yang kedua adalah khianat terhadap ilmu. Ya, khianat terhadap ilmu. Khianat bentuk yang seperti ini banyak dilakukan oleh para ulama. Ya. Sementara ulama itu terbagi kepada dua. Yang pertama adalah ulama rabbani, yang kedua adalah ulama su.
Siapa ulama Rabbani? Ulama Rabbani itu adalah ulama yang menyampaikan dakwanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para nabi-nabi terdahulu menyampaikan dakwah, begitulah dia juga menyampaikan dakwanya. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Itulah ulama Rabbani. Dia tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Maka perhatikanlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, ya, beliau mengatakan, ya, para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tetapi yang diwarisi oleh mereka adalah ilmu kepada kita. Al ulama warasatul anbiya. Ya, ulama itu kata Rasulullah adalah pewaris para nabi. Ya, pewaris pelanjut dakwah. Nah, itulah ulama Rabbani yang menyampaikan kebenaran apa adanya tanpa dia sembunyikan sedikit pun. Namun ada ulama yang kedua, ya, yaitu ulama su', ulama jahat. Ya, ulama yang berfatwa untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan penguasa. Biasanya ulama yang seperti ini suka menjilat kepada penguasa. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kalau penguasa ingin mencarikan dalil yang, ya, cocok dengan seleranya, maka dicarikanlah dalil, dicocok-cocokkan. Maka kita teringat akan nasihat dari Imam Asy-Syafi'i. Apa kata beliau? Jangan kalian sekali-kali dekat dengan ulama yang dekat dengan penguasa, tetapi dekatlah kalian dengan ulama yang dibenci oleh orang kafir dan orang-orang munafik yang tidak disukai oleh penguasa. Dekatlah kalian dengan ulama yang seperti itu. Tetapi jangan kalian dekat dengan ulama su', ulama jahat yang suka menjilat kepada penguasa. Begitu kata Imam Asy-Syafi'i memberi nasihat kepada kita. Maka tentu saja kita bisa menilai, wahai kaum muslimin, kalau untuk skala Indonesia ini, siapa ulama Rabbani, siapa ulama su', tentu kita bisa menilainya. Nilailah oleh kita masing-masing, siapa sebetulnya yang ulama itu. Maka kalau dia khianat, ya, dari segi ilmunya, maka nanti dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sembunyikan ilmunya, dia tidak sampaikan kebenaran itu apa adanya, maka nanti dia akan merugi pada hari kiamat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man katama ilman al-jama'u Allahu yaumal qiyamah bilijamin min narin. Barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Ya, kalau ada ulama hari ini menyembunyikan ilmunya karena dia takut diancam oleh penguasa, takut diintimidasi, ya, takut ditangkap, takut dipenjara, maka ulama yang seperti ini nanti akan dikekang mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekang yang berasal dari api neraka. Maka jujurlah wahai orang-orang yang mengaku sebagai ulama. Label yang sudah disandang ini sangat berat. Ya, kalau Anda mengaku sebagai ulama, maka jujurlah. Ya, kalau Anda mengaku sebagai ulama, belalah kebenaran. Ya, jangan berpihak kepada kezaliman. Ya, jangan dibenarkan orang yang salah. Ya, jangan disalahkan orang yang benar. Sebab nanti pada hari kiamat Allah akan bertanya kepada Anda, ya, untuk apa Anda menyampaikan ilmu? Lalu nanti Anda menjawab, ya, untuk menyampaikan dakwah yang engkau perintahkan wahai Allah. Lalu apa kata Allah? Engkau pembohong, kata Allah. Ya, engkau menyampaikan ilmu itu supaya engkau dikatakan ulama, supaya engkau dikatakan orang yang banyak ilmu. Engkau pembohong, kata Allah. Wahai malaikat, kata Allah, seret orang ini, campakkan dia ke dalam api neraka.
Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, janganlah kita berkhianat di dalam hidup ini. Ketika kita berkhianat, maka kita sendiri yang akan merugi, baik itu penguasa maupun juga para ulamanya. Hendaknya kita ini saling bersinergi, baik ulama dengan umara dengan ulama. Hendaklah kita ini yang sudah diberi amanah, berpihak kepada rakyat. Jangan sekali-kali dizolimin rakyat. Kalau rakyat yang dizolimi, maka nanti pada hari kiamat rakyat akan menuntut, sehingga nanti para pemimpin yang zolim terhadap rakyatnya, dia akan bangkrut, dia akan rugi. Kenapa? Ketika Anda berbuat zolim hari ini, nanti pahala kebaikan yang pernah Anda lakukan selama hidup di dunia itu dipindahkan kepada orang yang pernah Anda zolimi. Itulah nanti bangkrut kita. Maka jangan sekali-kali kita melakukan pengkhianatan terhadap umat Islam, apalagi terhadap ulama Rabbani. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.